Nah, sekarang ada yang lagi ngajarin gue sebelum berangkat ke Jepang nanti. Pelan ini mobilnya. Ini dia nih. Saudara-saudara. Asik. Om Hari nih. Ada kursus spesial. Lu ignore gua. Wah, bener. Ini ada teammate Om Hari di sini nih. Kalau gue sih kesini karena mau latihan simulator. Gue mau makan mie ayam. Ditemani sama teammate-teammate Oh, gue yang boleh lain. bisa sini ya? Bisa om. Oh, iya iya. Nanti kita. Ya. Kita sudah di airport lagi. GR86 BRZ Cup Round 2 di Sugo Sportsland, dan kita malam ini akan berangkat menuju Narita. Gua nggak sabar, gua excited. Kita tunggu saja. Oke, kita sudah bertemu rombongan kita, saudara-saudara. Bersama Mas Rio lagi dan Mas Haki. Tetapi kali ini tidak ada Pak Setian. Jadi kita hanya berempat kali ini. Sekarang kita udah di gate 1. Jalannya lumayan jauh, capek banget. Alias naik. Ada Mas Fitra. Ya ampun, gak lihat beneran. Pelanggaran lo. Gak lihat. Beneran gak lihat, sumpah. Ada Mas Fitra ternyata. Oke, kita nunggu dulu ya, teman-teman. Bye. Udah sampai di Narita, Tokyo. Tapi sebentar dulu ada Mercedes SLS mau lewat. Anjay. Iya makanya. ternyata. Kita rencananya dari sini langsung ke Sendai pakai mobil. Udaranya masih ada dinginnya dikit. Tapi sebenarnya pakai kaos pun juga kayaknya oke, enak. Tapi kita nggak tahu nanti di Sendai gimana udaranya. So far oke. Enak, cuacanya pas. Pit stop pertama, ternyata kita ke Tsukiji Fish Market. Bangun-bangun kita udah di Tsukiji Fish Market. Tapi sayangnya kita nggak turun. Sayang sekali memang. Karena kita hanya nunggu orang di sini. Kopiku. Itu apa maksudnya? Ambil aja kopinya di toko. Kalau belum ngopi nih kayak begini nih, kayak Mas Rio gini nih. Ngantuk sama ngoceh. Ngocehnya nggak jelas. Ngoceh itu lapar. Itu ngoceh. Berarti ini lagi ngantuk sama lapar. Yoi. Aduh, by the way kita baru sampai hotel. Di Hotel Root Inn. Kita lagi mau check in, Mas Rio lagi mau ngopi. Jadi ternyata tadi kita udah ke sirkuit, cuman kita belum boleh masuk sirkuitnya, baru boleh jam 5. Jadi kita decide untuk check in dulu. Setelah check in, naruh barang, baru kita ke sirkuit. Hello, Josan. Ini isi basisan mekanik senior yang paling kelihatannya udah tua tapi hyper banget kayaknya. Oh, tiap kali ketemuan pelukan, very diligent, rajin banget. Mobilnya udah datang, saudara-saudara. Hello there, Haku.
Udah siap balap nih. Insya Allah siap juara, siap gaspol. Super ganteng. Kita masih nyeting pedok, saudara-saudara. Udah jam 7:22. Yang lain pedoknya udah pada siap semua. Kita ngerjain berlima, gotong royong. Indonesian x Malaysian x Japanese. Unity in diversity. Kita udah sampai hotel lagi, habis pesan makan. Pesan makan buat Mas Rio. Gojek. Asik. Ini Mas Rio yang ini. Yang mana? Yang ini. Apa tuh? Bener nggak? Terima kasih. Asik. Apa tuh? Selamat pagi, kita udah di track Sugo Sportsland. Sekarang jadwalnya itu latihan, paid practice, ada 3 session. Karena di minggu ini Weekend Motorsport atau tim support kita itu lagi latihan di Fuji juga. Jadi tenaga kerjanya kebagi. Maka dari itu, gue akan merangkap sebagai mekanik juga. Oke, kita akan mau latihan dulu mulai sesi pertama. Jadi sampai ketemu di akhir sesi. Kita mau masuk bentar lagi. Asik. Asik. Hari ini latihannya sudah selesai semua. Alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang kita tinggal track walk aja. Dan sekarang mobil lagi diberes-beresin lagi. Lagi maintenance dulu semuanya. Ini adalah mekanik kita yang namanya Ishibashi. Ishibashi itu kalau ditranslate artinya Bridgestone. Yes, namanya Bridgestone. Asik. Oke, sekarang kita mau track walk dulu buat ngafalin track juga. Jadi mumpung lagi dingin banget juga, kita mau ngangetin badan dengan cara bakar kalori. Nggak tahu sih ngaruh apa nggak, tapi kita coba aja. Sambil lewatin pit di depan, karena kita lagi barengan sama GT World Challenge Asia Japan Cup. Jadi pit-pit di depan sini dan di sana diisi-isi sama mobil-mobil GT3 dan GT4. Kita udah dalam track. Dingin sekali saudara-saudara. Kayaknya nggak cuma Sugo doang deh. Kayaknya Jepang tuh tracknya unik karena elevasinya tuh sangat bervariasi. Kayak ini nih sebenarnya nggak kelihatan kalau dari kamera, tapi ini sebenarnya nanjak tapi banking juga gitu. Jadi kayak benar-benar sophisticated banget di sini. Downhill. Masih ada 1, 2, 3 tikungan lagi until final corner. Long final corner. Long final corner. 2 corner lagi. Kita ketemu tanjakan lagi. Mendaki gunung lewati lembah namanya. Mendaki gunung lewati lembah, ya bener. 70 meter elevationnya. Ya walaupun treknya cuma 3,5 kilo, tapi kerasa di elevationnya di sini. Ya saudara-saudara, mungkin dari kamera kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ini sebenarnya miring banget. Terus saya jalannya udah sampai miring begini. Ini adalah final cornernya. Kita harus finish sampai sana di atas. Dikit lagi saudara-saudara. Ini lumayan sih. Bukan lumayan lagi, ini curam banget. Tadi gue di tikungan ini jujur mual sih pertama kali masuk ke sini. Pas banget belokannya banking miring terus nanjak ke atas. G-force-nya paling gede di situ. Betul? Oke. Mau aku udah masih tendang. Di bawah aja. Apa? Menggiurkan ya? Pakai itu. Begini. Hari kedua, hari Jumat.
Hari ini official practice dan ada drivers briefing seperti biasa. Sepanjang weekend ini dingin ya, karena gue sudah bersiap-siap untuk berpanas-panasan di sini, tapi ternyata dingin juga, saudara-saudara. Om Rio. Yoi. Asik. Oh, drivers briefingnya di sini ternyata. Briefing sudah selesai. Habis ini kita langsung latihan. Oke, sekarang kita tinggal tunggu scrutineering perlengkapan balap. Jadi semua perlengkapan balap itu harus dicek masa berlakunya, masa expire-nya, terus habis itu semuanya dicek semua sama officials-nya. Jadi kita tinggal nunggu, sebentar lagi jam makan siang dan mobil lagi dikerjain. Hak Sanju 139. Namanya Tuh mati tuh. Earthquake. Ini sekarang lagi gempa bumi. Tapi tiba-tiba, tapi uniknya semua orang di sini santai. Tapi ini lagi goyang-goyang, bener-bener lagi goyang-goyang. Ini aneh. Dan ini gempa bumi terbesar yang pernah gue rasain. goyang dompet. Tuh, Mas Rio goyang dompet sambil goyang, bener-bener sambil goyang-goyang ini. Tutup, Mas? Nggak ditutup dari tadi. By the way, ini kenapa biru gini ya lampunya? Ini yang adalah tempat pijit. Mabok enggak, berisik iya. Kartu di mana kartu? Iya, itu gimana? Nah, ntar lupa lagi. Oh ini. Kemarin Mas Rio minta tolong beresin kamar dengan cara naruh magnet di depan pintu. Padahal jelas-jelas magnetnya itu tulisannya no clean up today. Gua biasanya di bintang 5, bintang 3, beda aturannya. Itu kan kelewatan kan? Mas, karena ternyata PR-nya lumayan banyak, saudara-saudara. Kita masih tertinggal 1 detik. Ya, kelihatannya nggak banyak sih, tapi 1 detik itu gap-nya tiap pembalap itu 0,1. Jadi, we have some catching up to do. Jadi gue abis ini mau ngeliat data lagi, mau ngeliat onboard lagi, belajar lagi, and berharap besok hasilnya bisa lebih baik pokoknya dari hari ini. Harus sesuai target. Hari ini sedikit tidak mencapai target, dikit lagi. Makanya besok nih qualifying, pokoknya gaspol, harus gaspol. Selamat pagi, kita sudah ada di track lagi. Hari ini hari Sabtu, jadwalnya qualifying jam 13.30. Hari ini makin panas, tiap hari makin panas. Masih ada drivers briefing, terus ada tire marking. Habis itu udah deh qualifying. Today is not a good day for me. We were far from our target. That's racing. Kita qualifying itu ke 19. Yes. Emang sebenarnya kalau dari gue pribadi, no excuse. Gue tetap targetnya mau juara, tetap mau di depan. Tapi ya, that's racing. Knowing bahwa dari seri yang sebelumnya 25 racers, sekarang nambah lagi sekitar 20 pembalap. Ada 40-an peserta sekarang. Dan ternyata bukannya gue yang makin cupu, tapi ternyata makin banyak yang jago. Gue harus bisa keep up dengan mereka, gue harus bisa fight dengan mereka. Turns out, ya benar-benar unfortunate. P19 start besok. Gue akan berusaha maksimal supaya bisa ke depan. Intinya gue harus mengumpulkan poin, harus dapat poin, karena poin itu hanya ada di top 10. Minta maaf yang sebesar-besarnya buat tim dan mekanik khususnya ya, yang udah bekerja keras. Let's see how tomorrow goes. Gue cukup pede dengan mobilnya. Kita lihat besok. Sekarang jam 10, kita mau ke grid dulu untuk ngelihat posisinya di mana, row-nya di mana, dan sekalian melihat lampu startnya kira-kira kelihatan apa enggak. Hari ini panas sekali, makanya nggak pakai jaket sama sekali. Kita sekarang lagi di Great Walk GT3 dan GT4. Kita sambil mau ngeliat ke depan.
kita sudah bersiap-siap mau balap, udah pakai baju lengkap, kita baru selesai berdoa dan wish me luck. Semoga hasilnya bagus, maksimal, memuaskan, hasil positif. Good luck bro. Tuh teammate gue, Mitchell. Oke teman-teman, gue akan tunjukin beberapa klip yang seru dari balapan gue di Subo ini. Ini adalah lap pertama gue, start dari posisi 19, berharap bisa jadi monster untuk mengejar ke top 10. Tapi ada battle yang buat gue beberapa kali jadi tertahan dan cukup merugikan. Nah mulai di sini gue masuk tikungan 3 side by side, dan ya ternyata beliau tidak memberikan space. Di sini gue sambil komunikasi sama Mas Haki ya, race engineer. Kita coba lebih bersabar lagi. Gue ikutin terus sampai chicane ini, dan di depan ternyata ada yang melintir, mengharuskan gue agak sedikit silap di sini nyetirnya biar nggak tabrakan. Di sini gue sudah gain satu posisi, jadi P18. Kita akan coba ikutin terus. Ini baru lap pertama, jangan sampai chaos, jangan sampai make mistake. Jadi di sini adalah lurusan yang sangat panjang, downhill. Kita ikutin terus sampai ujung, hard braking, hairpin ke kanan. Ini kesempatan baik, gue akan coba overtake di tikungan ini. Dan berhasil, naik lagi jadi P17. Ini adalah tikungan yang cukup tricky karena di sini mobil gampang oversteer, kita harus maintain throttle positionnya. Dan di sini cornernya juga banking atau negatif cambernya. Dan tanjakannya cukup curam. Di sini kita akan coba slipstream. Kita buang ke kiri dan gue akan coba dive bomb, tapi ternyata gak berhasil di sini karena semua mobil kena limiter di 180 km per jam, jadi tidak terlalu signifikan untuk bisa gain speed. Sekarang gue masih mengikuti dari belakang dan ternyata ada mobil yang pace-nya lebih pelan di sini. Jadi mungkin ini akan mengganggu. Gue akan coba terus tempel mobil nomor 96, ya sedikit oversteer, agak nafsu karena gue berusaha mau nempel di sini, tapi ternyata 777 sudah di dalam. Tapi gue switch back di sini, gue akan overtake di tikungan 4 ini. Oke, lancar. Terima kasih mobil nomor 777 sudah memberikan space yang cukup adil. Sekarang gue akan fokus lagi ke mobil nomor 96. Oke, menuju tikungan 9 dan 10. Di sini gue sudah mendekat, tapi menuju final corner. Yes, di situ gue pull out dari sisi bagian dalam, balik ke racing line. Kenapa? Karena ternyata rival di belakang gue cukup berjarak. Kalau misalkan gue masuk barengan dengan mobil nomor 96 di final corner, maka exit speed kita akan lebih pelan dan rival di belakang bisa lebih kenceng karena berjarak. Alhasil mereka bisa nyusul gue dan mobil nomor 96, jadi sia-sia kalau seperti itu. Nah di sini gue akan coba fokus untuk mendekat lagi karena di belakang mobilnya ada beberapa, nggak cuma satu doang yang kereta-keretaan. Di sini gue akan coba masuk dari dalam tikungan 3 menuju tikungan 4. Gue akan coba overtake dari dalam, sudah side by side dan ditutup oleh mobil nomor 96. Ini sudah kedua kalinya kita kontak, yang mana posisi mobil gue sudah side by side. Tapi di sini gue nggak ada waktu untuk emosi yang pasti, karena gue harus fokus lagi mendekat ke depan, mencari celah. Karena pace gue di sini lebih cepat, jadi gue
gue harus cari cara untuk bisa overtake mobil nomor 96 ini. Fight-nya semakin sengit karena yang belakang semakin nempel. Dan di sini teman-teman bisa lihat dari spion nanti akan kelihatan bahwa rival gue akan muncul dari dalam mobil nomor 26. Di sini dia udah dalam tapi gue masih di racing line. Ya, di situ ada sedikit kontak dari mobil nomor 26 yang mana sebenarnya gue tetap di racing line karena mobil tersebut belum 50% lebih daripada roda bagian belakang mobil gue. Jadi istilahnya belum side by side. Jadi line tersebut masih hak gue di situ. Gue akan coba mendekat lagi ke mobil nomor 96. Gue akan coba dari dalam, tapi gue pull out karena tidak akan berhasil berhubung sudah 2 kali terjadi kontak. Jadi ya belajarlah, jangan sampai kejadian lagi. Sepertinya rival gue grip depannya sudah mulai habis. Begitu juga dengan gue. Jadi di sini gue harus preserve bannya untuk bisa attack nanti. Yes, di sini terlihat sangat oversteer mobilnya, susah sekali dikendalikannya. Di sini gue akan coba fake line dan berhasil gue masuk dari dalam. Tetapi masih belum cukup. Gue akan terus coba ikutin. Sini sedikit tricky karena harus bersabar juga dengan grip yang sudah mulai habis. Degradasinya cukup cepat berhubung tracknya di jam 12 siang ini sangat-sangat panas. Gue akan berusaha untuk mengikuti terus sampai dapat kesempatan yang pas untuk overtake. Memasuki lap 12. Sekarang adalah momen-momen untuk gue
make a move karena sisa 3 lap lagi. Kita lihat di sini gue akan berusaha untuk menggunakan line-nya yang seoptimal mungkin agar bisa lebih cepat. Oke, dia early beloknya. Gue akan coba dari dalam. Dan sudah setengah body tapi gue pull out lagi. Belajar lagi jangan sampai kontak. Tapi ternyata mobil nomor 26 ada di samping gue. Di sini gue blocking tapi nggak bisa, jadi gue mencoba untuk switchback. Yes, alhamdulillah berhasil. Satu tikungan lagi, side by side. Ya, sedikit oversteer. Berhasil. Di sini gue memberikan gestur tangan untuk memberikan tanda maaf dan terima kasih atas fight yang cukup fair karena tidak ada kontak. Walaupun sedikit agresif. Yang nomor 96 corner pertama, yang naik corner kedua nggak dikasih tuh. Udah side by side. Beres-beres setelah balap. Coba sini. Orang. Nah, itu udah bubar. Tapi kan ada badan buat. Kita sudah ada di hotel, sudah nyampe di Tokyo, di UEMI. Sembari nunggu check-in, naruh barang, habis itu kita keluar mau cari makan malam. Kita mau makan malam di TGIF. Nah, ini dia. Ternyata TGIF drink dake. Jadi makanan sudah habis, only minuman. Makan siang terakhir sebelum kita balik ke Narita bersama tim. Kita makan siang dulu. Habis itu kita naik kereta ke Narita. Terus kita tinggal nunggu masuk pesawat jam 18:05 flightnya. Jadi ini adalah akhir dari perjalanan seri kedua dari 86 Cup. Sampai ketemu lagi di seri ketiga. Mohon maaf kali ini hasilnya belum sebagus di seri pertama. Kita kejar lagi PR-nya yang ketinggalan semua. Insya Allah di seri ketiga nanti kita balik lagi, perform lagi, and see you in Okayama. Bye. Bye Mas Aki.